أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Semoga dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita bisa gunakan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku imamnya para nabi, dan kita semuanya berharap untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ataupun akhir dari pembahasan kita yaitu surat Abasa ayat ke-23. Maka insyaallah kita akan lanjutkan itu, yaitu surat yang ke-24 berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada hambanya manusia. Yang ini menjadikan kias. Apa itu kias? Analogi agar kita berpikir. Assalamualaikum. Agar manusia berpikir. Karena ada sebagian manusia dia tidak mempercayai akan adanya hari di mana manusia akan dibangkitkan lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berbicara tentang nanti tiupan yang kedua manusia bangkit, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang apa yang menjadi makanannya, karunia apa yang diberikan, lalu karunia itu berubah menjadi apa, dan seterusnya. Dari situ agar sekali lagi manusia bisa berpikir. Jadi hakikatnya ini merupakan dalil akli kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari nanti manusia akan dibangkitkan lagi. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Melihat kepada makanannya. Dalam ayat ini ada dua penafsiran. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia melihat kepada makanannya ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk melihat makanan yang dia makan, sehingga dari makanan tersebut bisa menghidupkan jasmaninya, ya, dan kemudian menguatkan badannya.
Ini penafsiran yang pertama. Maka seakan-akan di sana kalau kita merujuk penafsiran yang pertama, maka selayaknya manusia melihat apa yang dia makan sehingga dengan makanan itu dia bisa kuat. Maka jangan sampai dengan kekuatan itu dia sombong. Itu seakan-akan maknanya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama dikuatkan oleh Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan Zahabal jumhur ila anna ma'nal ayah. Jumhur ulama menjelaskan bahwasanya makna ayat adalah falyanzur ila mat'umatihi. Hendaklah manusia melihat apa yang dia makan. Kaifa yassarahallahu ta'ala lahu bihadhil wasaid al-madhkurah. Melihat apa yang dia makan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala permudah untuknya, sehingga dengan wasilah ini dia bisa mendapatkan kekuatan tadi. Dan wasilah tersebut diantaranya adanya makanan min sabbil ma' wa syakkil ard, dari turunnya air hujan dan dibukanya bumi. Jadi kita makan dari tumbuh-tumbuhan, kita makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, kan begitu. Tumbuhan dia jelas secara langsung keluar dari bumi. Maka lihat dari mana dia makan. Dari bumi yang bagi Allah sangat mudah. Allah menurunkan air, lalu kemudian keluarlah tumbuh-tumbuhan. Lalu dari apa? Dari hewan misalkan. Hewan memakan tumbuh-tumbuhan. Walaupun hewan ini tidak secara langsung keluar dari bumi, tetapi berkembangnya itu merupakan apa? Makanan yang dihasilkan dari bumi. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, berkaitan falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah, hendaklah manusia melihat, mohon maaf bukan berarti mengganggu selera makan, ma yakhruju minhu ayya syai'in kan, apa yang keluar dari perutnya. Ini penafsiran yang kedua. Maka seakan-akan Allah mengatakan hendaklah manusia melihat kepada makanan dia ketika keluar dari perutnya, apa yang keluar. Nah, ini penafsiran yang kedua. Kaifa summa kaifa sara ba'da hifdzil haya wal mautil jasad. Apa yang akan terjadi setelah kemudian dia mampu menjaga kehidupan. Dia makan, nutrisinya terserap di tubuh, tersisa kotorannya dan kemudian keluar. Lihat apa yang keluar. Ini penafsiran yang kedua. Di antaranya pula yang mengatakan ini yaitu Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid dan selain mereka mengatakan yaitu an-nadharu ila ta'amihi idza sara raji'a. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya ketika sudah menjadi kotoran. Liyata'ammala haitsu tasiru akibatud dunya, agar dia bisa merenungkan bagaimana akibat ataupun dunia nanti akan terjadi. Maknanya apa? Hari ini dunia itu begitu indah, ya. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan ijo royo-royo, kan begitu. Maknanya apa? Indah dilihat, manis. Tetapi nanti lihat ketika hari kiamat, yang hari ini kita rasakan manis, yang hari ini kita pandang sesuatu yang sangat indah, merupakan ciptaan Allah yang indah ini, di hari kiamat akan hancur. Itulah kiasan tadi. Seperti hakikatnya makanan yang enak, lalu mahal, mencarinya pun sulit, dimakan masuk perut, keluar jadi apa? Orang pun tidak mau memegangnya, kan begitu. Padahal makanan itu mahal, orang berebut. Begitu pula dunia. Hari ini orang berebut dunia,
berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, maka lihat nanti seperti apa dunia. Maka seandainya dunia itu lebih berharga daripada atau seperti sayap nyamuk, maka tidak akan mungkin dunia itu diberikan kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dunia dibandingkan dengan akhirat seperti seorang yadha isba'ahu fil yammi falyangdur bima yarji', meletakkan telunjuknya di samudra luas, nanti diangkat, lihat apa yang menetes. Yang menetes itu dunia, adapun yang luas itu ibarat akhirat. Itu perbandingannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dhahak bin Sufyan Al-Kilabi, ya, dari Ad-Dhahak bin Sufyan Al-Kilabi, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya. Rasul mengatakan, ya Dhahak, wahai Dhahak, ma ta'amuka, apa makananmu? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban, wahai Rasulullah, daging dan susu. Makannya daging, minumnya susu. Jadi orang Arab itu biasa makan daging. Apa itu lauknya nasi, makanya daging. Makanya sate sana itu gede-gede. Kalau kita kan kecil, makan satu bungkus enggak marem gitu, enggak puas. Insya Allah nanti kita akan dipuaskan dengan datangnya Idul Adha. Baik, kita lanjutkan. Al-lahmu wal laban, daging dan susu. Lalu Rasul bertanya, summa yasiru ila madza, lalu setelah itu jadi apa? Beliau Dhahak mengatakan, ila ma qad alimta, menjadi apa yang telah engkau ketahui. Enggak mau Dhahak mengatakan jadi roji, jadi kotoran, tapi mengatakan sebagaimana yang engkau tahu ya Rasulullah. Tentu kalau ini dibawa ke urufnya kita, kebiasaan kita tidak sopan. Jadi apa ya? Tahu sendirilah, kan begitu. Ini kan tidak sopan. Maka tentunya kembali kepada uruf, kepada kebiasaan di sana. Karena ada sebagian tempat yang dia menghormatinya itu dengan cara menjulurkan lidah. Ada yang dengan cara anak kecil ketika ketemu syekh bukan cium tangan, tapi cium kepalanya. Jadi syekhnya dicium kepalanya. Datang, kalau kita kan ada syekh misalkan, anak kecil tiba-tiba nggak mau salaman, langsung kepalanya syekh dicium. Ini kan tidak sopan tempat kita. Jadi sekali lagi kembali kepada uruf, kepada kebiasaan. Tempat kita kebiasaannya adalah dipegang lalu salaman kemudian cium tangan dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam masalan lid-dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh apa yang keluar dari anak Adam sebagai contoh permisalan untuk dunia. Jadi dunia, sekali lagi mohon maaf, seperti kotoran dalam hadis ini. Oleh karenanya jadikan wasilah untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang beli pupuk untuk tanamannya. Pak, kenapa beli pupuk? Bukan dia mau makan pupuk. Pergi ke kandang ayam, beli pupuk, bukan dia mau makan kotoran ayam, tetapi ingin memakan atau ingin mendapatkan hasil dari kotoran ayam itu berupa apa? Dengan cara ditaburkan di tanamannya sehingga tanaman menjadi subur dan panennya menjadi baik. Begitulah ibarat kita terhadap dunia ini. Jangan kemudian goyah tujuan kita mencari dunia, tetapi tujuan kita mencari akhirat. Dunia sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Abul Walid mengatakan, sa'altu ibna Umar 'anil rajuli yadkhulul khala.
aku telah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang yang masuk kamar mandi atau WC. Ya, ada orang yang masuk kamar mandi atau WC, fayangduru ila ma yakhruju minhu. Lalu orang ini melihat yang keluar darinya. Sekali lagi mohon maaf ini, bukan mengganggu selera makan. Tapi ini kisah. Jadi ada orang yang masuk WC melihat apa yang keluar darinya. Qala, maka kemudian mengatakan ya'tihil malaku, maka datang kepadanya malaikat, fayaqul, lalu dia katakan, ungdur ila ma bakhilta bihi ila ma sara. Lihatlah terhadap apa yang engkau tahan lalu menjadi apa hari ini. Engkau tahan itu dengan engkau makan, tidak engkau sedekahkan, tidak engkau infakkan dan yang lainnya, sekarang jadi apa? Makanya dalam hadis itu hartamu diantaranya apa yang engkau makan kemudian dia menjadi kotoran. Apa yang engkau sedekahkan dan itulah yang menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba, bahwasanya kami yang telah menyiramkan air dengan deras, ay al-matar minas sahab, yaitu hujan dari awan. Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi, fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan darinya atau pada bumi tersebut habba, berupa tumbuhan. Dijelaskan, kadzal mautu summa nusyur ba'dal maut, begitu pula kematian kemudian bangkit dari kematian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna sababnal ma'a sabba, kami turunkan hujan dari langit kemudian kami belah bumi. Dari ketika dibelah bumi, fa'ambatsna fiha habba, keluar tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis yang sudah pernah kita bahas di dalam kajian ini juga berkaitan dengan Allah, bagaimana Allah membangkitkan manusia sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Allah turunkan hujan, maka dari hujan tersebut jasad manusia tumbuh kama yambutul baqal, seperti tumbuhnya sayur mayur. Kita tanam kangkung, kita tanam sawi, biji kecil, lalu kemudian menjadi sayur yang bisa kita nikmati. Ya, setelah itu baru ditiupkan sangkakala yang kedua, sehingga roh itu kembali kepada jasad-jasad mereka, lalu mereka bangkit dari kuburnya dan mereka dikumpulkan ke mahsyar. Begitulah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara akan hal itu. Tetapi tadi sekali lagi orang-orang yang tidak percaya akan kabar tersebut diberikan logika, yaitu bagaimana Allah menurunkan hujan lalu kemudian bumi dibelah sehingga keluar darinya tumbuh-tumbuhan. Cuma yang dirahmati Allah, takunu fil ardi, itu terjadi di muka bumi ini, summa takhruju minha kama takhruju hadhil habba, kemudian orang keluar sebagaimana keluarnya biji-bijian dari tanah. Fastadallallahu bi ihya'in nabatat ala ihya'il insan, maka Allah menjadikan dalil bagaimana menghidupkan tumbuh-tumbuhan untuk dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa inabaw wa qadba. Inab yaitu apa? Anggur. Wa fakihatan ta'kuluha, dan buah-buahan yang kalian makan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini mendekatkan
orang-orang Arab terhadap apa yang mereka bayangkan. Karena pada saat itu yang masyhur namanya tumbuh-tumbuhan ataupun kebun itu adalah kebun kurma, kebun anggur dan zaitun dan yang lainnya. Kenapa tidak disebut pisang? Beda. Walaupun ayat ini turun kemudian di Jazirah Arab, tetapi sekali lagi ibrahnya untuk semuanya. Tetapi sekali lagi ini berbicara kepada orang-orang pada saat itu. Dan bisa kita ambil ibrah tentunya untuk hari ini, karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran diambil dari keumuman lafal, bukan kekhususan sebab turunnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad ba'a huwa ma yuqatta'u marratan ba'da marratin. Yang dipotong dari potongan pertama menuju potongan yang kedua. Maknanya apa? Tuqatti'uhu fayanmu, dipotong kemudian tumbuh lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari hujan tersebut berupa inab, lalu kemudian tumbuhan yang ketika dipotong bisa tumbuh lagi. Apa ini jamaah yang dirahmati Allah? Sayur mayur. Kalau kita, insya Allah kita tahu semua, kita punya pohon singkong yang daunnya bisa kita petik, bisa kita masak. Ketika dipotong daunnya, insya Allah beberapa hari lagi akan tumbuh, bisa kita panen lagi. Atau mungkin kangkung, ketika kangkung itu dipotong, kangkung potong bukan kangkung cabut, itu nanti dia akan tumbuh lagi. Atau mungkin sayur-sayur yang lain yang itu sifatnya dipotong tapi tidak dicabut. Nah, inilah ayat ini berbicara tentang itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa berkehendak menumbuhkan bukan dari awal tetapi dari tengah. Menumbuhkan bukan dari awal tapi dari tengah. Dari awal itu kan biji, tapi dari tengah setelah dipotong tumbuh lagi. Dan rata-rata tumbuh-tumbuhan kalau kita bicara selain sayur mayur pun memiliki sifat demikian. Punya pohon mangga, kemudian menghalangi genteng, khawatir nanti membahayakan rumah, maka dipotong. Kalau tidak dibakar atau tidak dikasih oli dan yang lainnya, dia nanti akan tumbuh lagi. Nah, ini kan sifatnya tumbuh-tumbuhan demikian. Sehingga sekali lagi bagi Allah sangat mudah menumbuhkan tumbuhan dari biji ataupun dari pertengahan. Bahkan pohon pisang kalau belum buah ditebang itu masih bertunas lagi. Maksudnya masih tumbuh lagi sampai nanti dia berbuah. Setelah buahnya besar dipotong, ditebang, setelah itu sudah tidak tumbuh lagi. Nah, ini tabiatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, walaupun khotbah di sini diartikan sebagai sayur mayur, tetapi bisa berlaku untuk yang lainnya. Intinya dalam khotbah ini ataupun lafal khotbah yaitu tanaman yang dipotong dan bisa tumbuh kembali. Jadi dipotong, diambil, besoknya kemudian diambil lagi dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadaiqa hulba, dan hadaik jam'u hadiqah, jamak dari hadiqah. Hadiqatun hadiqatani, hadaik yaitu kebun, kebun. Wahya qit'atun minal ard dzatu ma'in. Oleh disebutkan di sini dalam kitab Al-Mufradatu fi Ghoribil Quran, disebut hadaik itu untuk mengungkapkan terhadap suatu tempat yang memiliki air. Jadi tempat yang di situ ada sumber airnya. Summiyat bidzalika tashbihan bihadaqatil ain fil hay'ah wa husulil ma' fiha. Dinamakan sebagai hadiqah karena apa? Di sana ada sumber air dan mudahnya mendapatkan air di tempat itu. Jadi
Kebun itu bisa tadi, hadaik tadi bisa untuk mengungkapkan sekali lagi tempat yang di dalamnya terdapat sumber air. Wal hadiqatu, dan hadiqah hiya makana laha surun. Nah ini, sedangkan hadiqah adalah tempat yang dikelilingi oleh pagar. Tempat yang dikelilingi oleh pagar. Kullu syai'in uhita alaihi min nakhilin aw syajarin la budda an takuna muhatah wa ma lam yahut falaysa bihadiqatin. Maka setiap tempat ketika itu dikelilingi dengan pagar, baik berupa pohon kurma ataupun pohon-pohon yang lain, maka itu namanya muhatah, dan muhatah itu disebut hadiqah. Kalau tidak ada kemudian dipagar, tidaklah disebut hadiqah ataupun kebun. Kalau di tempat kita kebun tidak dikelilingi dengan pagar, tetapi dikelilingi dengan patok atau batas tanah, berarti maknanya bukan hutan. Maknanya bukan hutan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadaik, mengatakan kebun bukan hutan? Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat makna yang luar biasa. Kalaupun hutan, tidak semua orang memerlukan itu. Tetapi untuk hadiqah, untuk kebun, orang yang kemudian menanam pasti dia akan memerlukan apa yang dia tanam. Ini hadiqah tadi. Dan qala Khalil mengatakan al-hadiqah ardun datu syajarin musmir. Hadiqah adalah ungkapan untuk tanah yang memiliki pohon, yang ditumbuhi pohon yang berbuah. Wal hadiqatu minar riyad, dan hadiqah itu merupakan salah satu ar-riyad. Apa itu riyad? Taman-taman. Ma ahdaqa biha hajizun au ardun murtafi'ah, atau bisa disebut sebagai tanah yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sekali lagi, hadaik di sini ketika kita artikan secara bahasa Indonesia artinya kebun. Wa hadaiqa hulba. Hulba artinya yaitu yang lebat. Maka seorang lelaki atau perempuan yang lehernya besar itu disebut al-ghalid ar-raqabah, yaitu apa? Orang yang memiliki leher yang besar disebut juga hulbah. Rajulun aghlab, laki-laki yang lebat. Jadi kalau laki-laki yang badannya kurat, mentekol, lehernya besar, itu disebut rajulun aghlab, laki-laki yang lebat. Aghlab berarti bisa kemudian diartikan untuk pohon hadaik, yaitu kebun-kebun yang lebat. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta abba. Di dalam bahasa Indonesia artinya apa, Bapak Ibu? Rumput, ya. Di terjemahan Al-Quran kita rumput. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, tentu kita kenal semuanya. Beliau ditanya, apa itu al-ab? Apa itu ab? Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillah ma la ilma li bihi. Nah ini, ketika ditanya apa maknanya abba, Abu Bakar menjawab, langit manakah yang meneduhiku dan bumi manakah yang menjadi hamparan untukku jika aku mengatakan terhadap kitab Allah sedangkan aku tidak memiliki ilmu terhadapnya. Maknanya apa di sini? Abba itu tidak dipahami dengan jelas oleh para sahabat atau sebagian sahabat, sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq tawakuf. Intinya ketika Allah mengatakan wa fakihatan wa abba,
dan buah-buahan serta rerumputan kalau secara versi Indonesianya. Tetapi orang Arab, sekali lagi Abu Bakar dan yang semisalnya, tidak mengerti jelas apa maknanya abba. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh beliau-beliau? Mengimani dan mengatakan sungguh yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah hal-hal yang ditumbuhkan oleh Allah dan itu memiliki manfaat untuk manusia, sehingga dengan manfaat tersebut kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Walaupun ada sebagian mufassir yang dia mencoba untuk mengartikannya. Apa itu abba? Yaitu al-mar'a. Al-mar'a. Apa itu mar'a? Tempat mengembala. Tempat mengembala. Kalau di tempat kita sulit bisa mungkin kita lihat, tapi ini sifatnya sementara. Mar'a tempat digembalakan hewan itu kalau di tempat kita sifatnya sementara. Bagaimana ketika padi-padi sudah dipotong, dipanen, nanti dia keluar tunas. Nah, tunas itulah yang dimakan oleh binatang yang digembalakan, dan itu boleh oleh petani. Jadi padi yang tumbuh kedua setelah dipotong. Walau alam namanya masing-masing tempat berbeda-beda, kan begitu. Tetapi mar'a di zaman Rasulullah SAW itu tempat digembalakannya binatang ternak yang itu milik negara, itu milik umat Islam, sehingga orang siapapun boleh untuk mengembala di sana. Maka konsekuensi dari hal ini sedikit agak melebar, yaitu binatang yang digembalakan di tempat pengembalaan umum, dia tidak membayar di sana selama 1 tahun, atau durasinya ketika dibandingkan dengan diberi makan masih lebih lama dengan digembalakan dengan gratis, maka ini termasuk binatang yang harus dizakati. Maka zakat itu kan pertama untuk binatang ternak mencapai nisab, yang kedua yaitu mencapai 1 tahun nisabnya, yang ketiga as-sa'imah. Apa sa'imah? Yaitu binatang yang digembalakan. Walaupun menurut Imam Malik tidak ada syarat yang ketiga, tetapi menurut jumhur ada syarat yang ketiga, harus digembalakan. Maka kalau ada seorang peternak yang memiliki sapi puluhan, bahkan mungkin ratusan, atau memiliki kambing ratusan, hari ini apalagi di kota itu sulit untuk harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Ketika mungkin merujuk kepada jumhur. Kenapa? Karena makannya itu diberi makan, tidak digembalakan di pengembalaan umum yang gratis. Tetapi kalau kemudian kita melihat daerah NTT, daerah timur sana, di mana masih banyak padang rumput milik negara, gratis orang bisa mengembala di sana, itu bisa diberlakukan. Ini menurut jumhur. Tapi menurut Imam Malik tetap harus zakat. Kalau dia tidak terkena zakat binatang ternak, masih ada lagi zakat jual beli. Dia menjual dan membeli hewan. Nah, itu mungkin dari situ dia zakatnya jadi zakat jual beli, bukan zakat binatang ternak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abba tadi artinya apa? Artinya yaitu rumput. Dikatakan dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik akhbarahu, memberikan kabar kepadanya, menyampaikan pesan ataupun hadis kepadanya, annahu sami'a Umar bin Khattab, bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, beliau membaca, fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan, wa inaba wa qadba, dan inab yaitu anggur, kemudian qadba yaitu sayur mayur, wa zaitun wa nakhla, lalu kemudian zaitun dan nakhl, kurma,
wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, wa fakihata wa abba, dan kemudian fakihah buah-buahan, wa abba rerumputan. Qal, beliau mengomentari ayat-ayat ini, fa kullu hadza qad arafnahu, kata Umar, semuanya ini kita sudah tahu apa yang dimaksud inab, apa yang dimaksud qodba, zaitun, nakhla, hadaik, fakihah, semua kita tahu. Famal ab, adapun ab, summa naqada asa, kemudian Umar apa itu Pak? Memutus ya. Aso itu tongkat. Ya, memutus tongkatnya, kanat fi yadi, yang ada di tangannya. Qala hadza amrullah at-takalluf, ini merupakan perkara Allah yang kita tidak dibebani untuknya. Ittabi'u ma tabayyana lakum min hadzal kitab, maka ikutilah apa yang jelas bagi kalian dari Al-Quran ini, jangan mengikuti mutasyabih. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sekali lagi tadi sudah dijelaskan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, abba artinya apa? Yaitu rumput. Sudah azan belum Pak? Berapa menit lagi? 3 menit. Baik, kita lanjutkan. Ayat ayat sebelumnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia, yang sebenarnya di sana Allah sedang menyindir orang-orang kafir. Allah mampu membangkitkan manusia setelah mereka mati. Maka tema setelahnya Allah Subhanahu wa taala langsung katakan berkaitan dengan bagaimana Allah membangkitkan mereka. Dalam ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis shakhah, dan apabila telah datang as-shakhah, suara yang memekakkan. Tahaddasal ayat anis shakhah, ayat ini berbicara tentang shakhah. Yauma taji'u bihauliha, shakhah itu datang dengan kengeriannya, mengerikan. Alladzi yatajalla fi lafdhiha, yang jelas lafalnya, kama tatajalla atharuha fil qalbil bashari alladzi yadhalu amma adaha, sebagaimana jelasnya bekas dari suara itu dalam hati manusia, yang manusia kemudian lalai kepada selainnya. Jadi dengar itu langsung lalai kepada yang lain. Coba kira-kira kita pernah mendengar apa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga dengan suara itu kita lupa dengan yang lain. Itulah kemudian shakhah diibaratkan ya, suara sangkakala diungkapkan dengan shakhah, suara yang memekakkan, yaitu ketika suara itu ada, datang, maka orang ngeri mendengarnya, hati kemudian jelas merasakannya dan takut sehingga lupa kepada selainnya. Wa fil wujuh allati tuhaddisu amma dahaha, wa makna shakhah fil lughah, shakhah secara bahasa, as-sad wal kha, sad dan kha aslun merupakan kata dasar yadullu ala sautin minal aswat, yang menunjukkan kepada untuk mengungkapkan suara dari suara-suara yang ada. Seperti kicau, itu suara burung, kan begitu, bukan suara manusia, dan seterusnya. Maka shakhah itu satu suara dari suara-suara yang ada. Min dzalika shakhah yuqal innaha shayhatun tusimmul adzan yuqalu darabtu shakhra bihajari sami'tu laha shakhah. Maka shakhah itu bisa menjadikan telinga menjadi tuli. Shakhah bisa menjadikan telinga menjadi tuli, seperti seorang yang melempar batu ya, dengan batu, maka di sana ada suara yang suaranya nyaring sehingga bisa menjadikan telinga menjadi tuli. Ini secara bahasa. Baik, insyaallah nanti kita akan
lanjutkan setelah salat Isya pengertian soho dan ayat-ayat selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang memekakkan telinga. Maka soho di sini dalam dikatakan yaitu soihatun tasuhul adzan fatusimmuha, suatu suara yang memekakkan telinga dan bisa menulikannya. Jadi dibuat atau menyebabkan telinga bisa tuli. Wa yuqalu, dan ada sebagian yang mengatakan hiyal amrul azim, tentang perkara yang besar. Dan beberapa mufassir mengatakan as-sohoh yaitu sayhatul qiyamah wahya nafkhatus saniyah tusimmu anid dunya wa tusmi'u umurul akhirah, yaitu suara di hari kiamat, yaitu an-nafkhah as-saniyah, tiupan yang kedua, berarti membangkitkan manusia. Karena tiupan yang pertama menghancurkan alam semesta, yang kedua membangkitkan manusia. Tusimmu anid dunya, yang menulikan perkara-perkara dunia. Maknanya apa? Setelah kemudian ditiupkan yang kedua, sehingga perkara dunia sudah tidak terdengar lagi. Wa tusmi'u umurul akhirah, dan kemudian menjadikan perkara-perkara akhirat terdengar. Jadi memalingkan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang sohoh, suara yang sangat memekakkan tadi, yaitu tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka tanpa menjelaskan bagaimana cara mengumpulkannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana keadaan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari ketika seorang lari dari akhi, saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing dari mereka pada saat itu mementingkan dirinya sendiri. Ini kita berhenti dari ayat ini. Maka yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika seorang lari dari saudaranya. Di dalam hadis dari Saudah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yub'atsun nas, manusia akan dibangkitkan, hufatan uratan ghurlan, tidak pakai sandal, telanjang bulat dan belum dikhitan. Nah, ini luar biasa, ini keadaan yang menunjukkan seorang itu fakir, butuh kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yaitu apa? Pada saat itu tidak ada seorang yang mampu menguasai, jangankan orang lain, dirinya sendiri pun tidak mampu dia kuasai. Sehingga apa? Di dunia dia memiliki harta, di dunia dia memiliki kemewahan, tetapi pada saat itu sandal pun dia tidak pakai. Berarti kalau orang nggak pakai sandal ini kan menunjukkan sefakir-fakirnya, semiskin-miskinnya orang. Gimana Pak? Nah, tidak urah, tidak pakai baju, nggak punya baju. Kalau sekarang nggak punya baju banyak dikasih kan begitu. Kayak di tempat kami ketika banjir banyak baju-baju itu, bantuan baju. Nah, ini maknanya Pak, orang yang nggak punya baju hari ini
kalau nggak pakai baju kebangetan. Masih ada baju punya kawannya yang kawannya siap untuk memberi kepadanya, kan begitu. Ghurlan, belum dikitan lagi, ya, belum disunat, ya sudah besar Pak, ya. La yuljimuhum al-araq, ya, ghurlan yuljimuhum al-araq, mereka kemudian ditenggelamkan oleh keringat mereka. Wa yablughu syakhmatal udhun, dan itu sampai ke telinga. Qalat, lalu kemudian Saudah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa aswatahu yanduru ba'duna ila ba'din, apakah keadaan itu menjadikan kita saling memandang satu sama lain? Karena nggak pakai baju, belum dihitan, nggak pakai baju, nggak pakai sandal. Jangankan nggak pakai baju, nggak pakai sandal aja sudah kadang-kadang membuat kita tersibukkan. Jalan di Karang, ada orang ganteng tapi nggak pakai baju, rapi maksudnya, pakaiannya rapi tapi nggak pakai apa namanya, sandal. Ini orang mau kemana? Ini sudah membuat kita tidak fokus. Apalagi pada saat itu tidak pakai baju. Maka Saudah bertanya, apakah saling pandang, melihat? Apa kata Rasul? Suhilan nas andalik, manusia disibukkan dengan perkara yang lebih besar daripada itu. Jadi lebih sibuk daripada itu. Wa ta'ala Rasulullah, lalu Rasul membacakan firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing memikirkan apa yang bermanfaat untuknya. Nah, ini sudah enggak apa namanya, memperhatikan yang lain. Dia fokus nasibnya. Saya masa depannya suram atau masa depan saya baik. Dia memikirkan masing-masing. Lalu dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan atau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat, hufata, tidak pakai sandal, nyeker, urata, tidak pakai baju, telanjang, ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Qultu, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa'u war rijal jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din, apakah wanita dan laki-laki semuanya itu saling melihat satu sama lain? Lalu Rasul mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyang dora ba'duhum ila ba'din, perkaranya lebih besar dari saat itu daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Maknanya apa? Sudah tidak menghiraukan lagi. Berarti ini sangat mengerikan. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang lari dari saudaranya lalu dan seterusnya? Kanal iqbalu alaihim, yang sebelumnya ketika seorang datang kepada saudaranya, kepada ibu dan bapaknya, kepada istri dan anaknya, karena mereka membutuhkan atau ingin memberikan manfaat. Ketika kita datang ke orang tua kita, kita ingin membutuhkan orang tua kita atau kita ingin memberikan manfaat kepadanya. Misalkan ingin kita butuh dengannya itu meminta saran atau dan yang lainnya, atau kita ingin memberikan manfaat kepadanya, memberikan oleh-oleh, memberikan sesuatu pemberian kepadanya dan seterusnya, karena itu merupakan kebutuhan, kan begitu, dalam keadaan di dunia. Wakilahuma muntafin, dan keduanya tidak ada atau tidak terdapat ketika seorang ada di padang mahsyar. Sudah tidak butuh lagi di padang mahsyar, listighalihi binafsi anin nafsi ghairihi, karena mereka sibuk terhadap dirinya dari jiwa ataupun diri orang lain. Jadi sudah, yang penting saya, orang lain nanti, saya dulu bagaimana. Wa alimahu bi'adami naf'ihi wa takhiril ahab fal ahab lil mubalaghah,
Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal firar, adapun larinya mereka, yakunu imma min talabil mualah, itu terjadi bisa jadi karena meminta al mualah, yaitu apa? Meminta pertolongan kepada orang, au talabin nusrah, atau meminta pertolongan, awil musaalah, atau dari hanya sekedar bertanya. Hanya sekedar bertanya. Maka di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kenapa disebut saudara, lalu wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Kenapa penyebutannya demikian? Beliau mengatakan, lau akasaha lama kana li dzikril baqiyah faidatun. Seandainya itu dibalik, maka sisanya tidak ada faidah. Baik, bagaimana maksud beliau? Yang dimaksud beliau itu seandainya ayat ini dibalik, yaitu apa? Yauma yafirrul mar'u min bani wa sahibatihi wa abi wa ummihi wa akhi. Dibalik. Seandainya itu dibalik. Kenapa? Karena kedekatan seseorang, kalau misalkan kita kumpulkan akhi saudara, ibu, ab bapak, sahibah yaitu istri, bani anak. Mana yang lebih dekat kepada manusia? Anak. Yang dia ketika pulang ada rasa kangen dengan anak, ada rasa kangen dengan istri. Tapi rasa kangen kepada anak lebih besar daripada kepada istri. Kan begitu. Jadi yang diakhirkan anak, lalu kemudian istri. Karena istri lebih mengangenin daripada ibu dan bapak. Lalu kemudian setelah ibu dan bapak sebelumnya yaitu akhi, saudara. Maknanya bagaimana? Pada saat itu seorang lari dari saudaranya. Bahkan, nah, jadi ada kata-kata bahkan dari ibu dan bapaknya, bahkan istri dan anaknya. Tetapi kalau kemudian lari dari anak dan istrinya, bahkan ibu bapak, bahkan saudara, ini tidak asik. Sehingga kemudian tadi tartib urutan tadi ada faidah. Saudaranya lari, bahkan sekali lagi ibu dan bapaknya, bahkan dari istri dan anaknya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu qol, nah ini dikatakan seakan-akan beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yafirru min akhi, lari dari saudaranya, bal min abawaihi, bahkan dari kedua orang tuanya, bal min sahibati, bahkan dari istrinya, wa bani, dan dari anaknya, wakila yafirru minhum, dan dikatakan mereka lari dari mereka, hadaron min mutalabatihim, khawatir ketika mereka menuntut. Lari khawatir ketika mereka menuntut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara menuntut, lam tuwa sini bimalik, engkau tidak mensejahterakanku dengan hartamu. Ketika kedua orang tua menuntut, qassarta fi birrina, engkau tidak sempurna di dalam berbakti kepada kami. Ketika sahibah, istri menuntut, at'amtani, engkau telah memberi makan aku, al-haram, dari harta yang haram. Istri menuntut, kan begitu. Wal banun, dan anak menuntut, lam tu'allimna wa lam tursyidna, engkau belum mengajarkan kami dan belum memberikan belum mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Nanti mereka menuntut. Anak ketika ditanya ngapa ndak sholat, anaknya bisa ngeles, bapakku nggak pernah ngajari saya sholat. Istri, kenapa kamu masuk neraka makan haram? Bagaimana saya mau makan yang halal? Suamiku ngasih saya yang haram. Terus begitu dikatakan dalam tafsir Zamakhsyari, dikatakan demikian. Jadi masing-masing ingin menuntut nantinya. Makanya kemudian lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, dari istri dan anaknya.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan awwalu man yafirru min akhi, orang yang pertama kali lari dari saudaranya adalah Habil. Siapa itu Habil? Anaknya Nabi Adam. Dalam surat Al-Maidah dijelaskan itu ketika Habil, karena anaknya Nabi Adam, Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Jarir At-Tabari tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 27, yaitu beliau mengatakan dalam riwayat yang panjang, Adam itu kalau kemudian punya anak, setiap anak yang lahir pasti berpasangan. Kalau bahasa kita kembar, kan begitu, laki-laki perempuan. Nah, Habil dengan Qabil. Qabil dulu. Qabil ini yang lebih tua daripada Habil. Qabil lahir bersama wanita, Habil lahir bersama wanita. Maka ketika mereka sudah siap untuk menikah, Adam mengatakan, hendaklah kamu menikahkan, mengatakan kepada Qabil, menikahkan saudarimu dengan Habil. Ya, karena tidak boleh menikah dengan yang satu janin. Ini kan satu janin tadi. Tapi boleh yang berbeda janin, bukan berbeda janin. Maksudnya berbeda janin itu berbeda waktu. Ya, berbeda waktu. Jadi Qabil menikah dengan saudarinya Habil, Habil menikah dengan saudarinya Qabil. Tetapi, nah inilah namanya syahwat. Saudarinya Habil tidak lebih cerah daripada saudarinya Qabil. Maka Qabil tidak mau, saya tidak mau menikahi saudarimu. Saudarimu tidak lebih cantik daripada saudariku. Maka kemudian Adam memerintahkan untuk mengorbankan sesuatu. Karena Habil ini adalah seorang yang kerjaannya bertani. Mohon maaf, peternak. Kalau Qabil itu bertani, kan begitu. Kalau Qabil bertani. Maka kemudian keduanya disuruh berkurban, tetapi Nabi Adam diperintahkan untuk meninggalkan agar bisa ziarah ke Masjidil Haram, ke Mekah. Pada saat itu Nabi Adam mengatakan kepada Qabil, karena anak yang tua, nanti kamu tolong urusi ini. Akhirnya kemudian keduanya berkurban. Habil berkurban dengan seekor domba, Qabil berkurban dengan seikat gandum, yang gandum tersebut dikorupsi. Ternyata dalam ikatan itu ada gandum yang besar, lalu dia ambil, dia makan. Jadi nggak semuanya dia kurbankan. Maka kurban pada saat itu, apa bentuk kurban itu diterima oleh Allah, diletakkan, nanti akan datang api menyambar. Dan ternyata api yang menyambar itu menyambar kambing miliknya Habil, bukan miliknya Qabil. Dari situ kemudian terlihat kurbannya Habil diterima, tapi kurbannya Qabil tidak diterima. Dari situ kemudian hasad. Kalau begitu saya akan membunuhmu. Maka kemudian dibunuh dan seterusnya. Jadi di sini yang pertama kali, ada sebagian yang mengatakan yang pertama kali lari dari saudaranya adalah Habil. Wa min abawaihi, dan yang pertama lari dari kedua bapaknya adalah Ibrahim. Karena bapaknya Ibrahim ini, walaupun ada sebagian yang mengatakan Azar itu bukan bapaknya, wallahu alam bisawab, tetapi dalam ayat dikatakan bapak, ya sudah, kita maknai secara dohir ayat, bapak dan ibunya meninggal dalam keadaan kufur. Ibrahim yang pertama kali lari dari kedua orang tuanya. Wa min sahibati, dan dari istrinya siapa? Nuh alaihi salam. Wa Lut, Nuh dan Lut. Ya, wa min abnihi, dan dari anaknya Nuh. Ketika anaknya suruh naik perahu nggak mau, maka kemudian anaknya tenggelam bersama orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, yaitu masing-masing mementingkan diri mereka sendiri agar mereka benar-benar bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan itu ternyata ada orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu
wujuhu yauma idzim musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cerah. Ada wajah-wajah yang cerah. Dhahikatum mustabsyirah, yang mereka tertawa karena mendapatkan nikmat Allah dan mendapatkan mustabsyirah, kabar gembira berupa jannah. Tetapi pada saat itu juga ada wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, yang mukanya penuh dengan debu, mukanya gelap, ya, mukanya gelap. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yaitu orang-orang fajir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah kita bahas ini sekali lagi tema yang pertama untuk menguatkan bahwasanya Allah mampu membangkitkan manusia, dan tema yang kedua yaitu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka wajahnya akan bersinar. Tetapi barang siapa yang dia berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh wajahnya nanti penuh dengan debu dan dia tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jazakumullahu khairan katsira. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada Pak? Kayaknya tidak ada nih. Karena tidak ada nggak ada Pak ya? Baik, karena tidak ada dirasa cukup. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat Abasa di malam hari ini. Semoga dari apa yang menjadi pembahasan kita di hari-hari yang telah lalu, kita bisa kemudian murojaah lagi dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya ilmu yang paling afdal yaitu ilmu tafsir, karena tafsir itu membahas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menurut beberapa ulama, dan ini merupakan sebuah, bisa dikatakan kesepakatan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika kita belajar Al-Quran, maka ilmu yang untuk mempelajari Al-Quran yaitu tafsir tadi dan perangkat-perangkatnya, ulumul Quran dan yang lainnya, itu juga menjadi mulia. Dan mudah-mudahan ketika kita mempelajari tafsir ini, kita pun menjadi mulia di hadapan Allah dengan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.